Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu bukanlah kekuatan kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Karena Tuhan tidak ingin kita binasa, tapi kita ingin Tuhan semuanya beroleh hidup yang kekal. Sehingga Yesus datang ke dunia ini untuk mengajari, membimbing, menuntun, menopang kita, bahkan segala perumpamaan-perumpamaan diberikan kepada kita supaya kita nalar, supaya kita nangkap, supaya kita taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita kelihatan nyatanya bagaimana saat ini. Apakah kita sudah seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah kita melakukan seturut dengan kehendak manusia? Dari itu Bapak Saudaraku, mari buka hati kita. Buka hati kita lebar-lebar, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga akan dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tanpa kita kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah diserongkan. Sudah diserongkan ketika Yesus Yohanes Pembaptis datang. Di situ dunia ingin menyerongkan firman Tuhan ini untuk dikuasai. Jadi di sini saat ini kita banyak Bapak Saudaraku, kita melihat firman Tuhan ini diserongkan. Bahkan firman Tuhan ini kita melihat seakan-akan kita sudah melakukan firman Tuhan. Ternyata firman yang kita dengar sudah diserongkan, tidak lagi seturut dengan tertulis. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah kita akhirnya? Kemanakah kita dibawa? Kemanakah kita dituntun? Kemanakah kita digiring Bapak Saudaraku? Jadi kita harus menyadarinya. Harus kita kembali kepada firman Tuhan. Harus kita kembali kepada laptop, kembali kepada originalnya, supaya firman Tuhan ini tidak diserongkan, tapi utuh untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat Yohanes 3 ayat dimulai dari ayat 1. Kita melihat di sini Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan pertobatan sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi di sini kita melihat pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi Yohanes datang untuk memberikan penginjilan, pertobatan, supaya kita bertobat seturut dengan kehendak Tuhan. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepada penduduk dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis. Yohanes ini adalah satu pendaftaran sama seperti anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah itu Bapak Saudaraku, jika anak kita ingin masuk sekolah SD, kita harus mendaftarkannya terlebih dahulu. Jadi dia akan didata namanya, alamatnya, semua selengkap-lengkapnya, barulah dia ceritakan aturan-aturan sekolah. Sehingga jika kita sudah mengisi formulir itu, pendaftaran itu, sehingga dibuat aturan-aturan seturut dengan aturan sekolah.
sehingga kita diberi sini dicap adalah SD sekolah ini. Jadi kita sudah diberi tanda. Jadi kita juga menjadi anak-anak Tuhan. Jika kita mengatakan kita ini anak Tuhan, kita harus diberi tanda. Diberi tanda, kita harus melapor, kita harus dibaptis, kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Jadi di sini lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat akhir-akhir zaman ini. Di sini katakannya tadi, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Jadi di sini kita melihat Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tanpa kita sadari kita anak-anak kita dibaptis. Begitu lahir seminggu kita memberikan dibaptis bukan di sungai, tapi dibaptis di gereja. Jadi ini sudah diserongkan seturut dengan Alkitab, seturut dengan ajaran Tuhan Yesus, seturut dengan ajaran yang dibuat Yohanes Pembaptis. Karena kita lihat Yesus sendiri dibaptis di Sungai Yordan. Dia mengikuti aturan-aturan apa yang sudah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia mengikutinya. Dia juga walaupun dia raja, dia ada segala raja, dia menciptakan langit beserta isinya, tapi dia melakukan apa yang diajarkan Alkitab. Jadi di sini kita melihat Yohanes Pembaptis melakukan apa syarat untuk mengikut Tuhan Yesus. Jadi di sini kita lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apakah anak-anak bisa mengaku dosanya? Sini kadang-kadang kita tidak mau kembali kepada Alkitab. Jadi apakah jadi kita yang mengajari Tuhan? Apakah Tuhan yang mengajari kita? Apakah kita mengikuti firman Tuhan? Apakah Tuhan mengikuti hati kita? Jadi di sini bertolak balik. Jadi ini harus kita menyadarinya Bapak Saudaraku, jangan kita mengatakan cukup di hati ini saja. Yang penting hati ini. Jangan kita mengatakan seperti itu. Jika demikian Bapak Saudaraku, Nuh tidak melakukannya, begitu susah dia untuk menciptakan kapal begitu besarnya. Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat kapal di atas gunung. Begitu beribu pohon untuk ditebang untuk membuat begitu kapal untuk begitu besarnya. Tapi Nuh taat saja melakukan seturut perintah Tuhan. Dia tidak mengatakan cukuplah di hati saja. Saya percaya kok engkau Tuhan. Apa yang kau katakan saya percaya. Tidak dia mengatakan seperti itu. Tapi dia tunduk untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh, sehingga Nuhlah anak kesayangan Tuhan. Karena apa? Karena dialah sekeluarga selamat, karena dia tunduk kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada Alkitab. Jangan kita serongkan firman Tuhan ini. Jangan kita hanya mengikuti ajaran-ajaran manusia. Tapi mari kita kembali kepada Alkitab, mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Karena kita melihat Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan. Siapapun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jika demikian, jika kita tahu adalah Yesus satu-satunya jalan mendapatkan kehidupan yang kekal itu, kenapa kita tidak mau melakukan seturut dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus? Sadar kita saudaraku, kemana kita dibawa dunia ini? Karena jelas firman Tuhan ini sudah diserongkan semenjak Yesus Pembaptis datang. Ingin dikuasai oleh dunia ini. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kita lihat akhir-akhir zaman ini, kita melihat banyak firman Tuhan ini dirombak-rombak seturut dengan kehendak manusia. Banyak firman Tuhan ini diatur seturut dengan selera manusia.
Jika demikian, siapakah yang benar itu saudaraku? Apakah Tuhan yang benar? Apakah kita yang benar? Karena firman Tuhan ini kita tahu adalah kata. Firman Tuhan ini adalah perintah. Firman Tuhan ini adalah hidup. Jadi jika kita membuat kebenaran diri sendiri, kemanakah kita akhirnya saudaraku? Bagaimanakah hati Tuhan itu melihat kita? Seperti anak kita, Bapak saudaraku, anak kita katakan, anakku, Marna ini belikan dulu beras sekilo, tomat sekilo, ikan sekilo. Ternyata anak kita mengatakan iya. Tapi dia terima uang tadi, dia pergi ke kedai, tapi dia beli bukanlah beras sekilo, bukanlah tomat sekilo, bukanlah ikan sekilo. Ternyata yang dibelikannya seturut dengan kehendaknya, yaitu jajan-jajan. Bagaimanalah perasaan kita terhadap anak kita, saudaraku? Apakah kita tidak marah kepada anak-anak kita itu karena tidak seturut dengan perintah kita, seturut dengan apa yang kita pesankan kepada anak kita itu? Bagaimana, Bapak saudaraku? Jadi seringkali kita tidak menyadari ini, saudaraku, sering kita ubah firman Tuhan ini dengan seturut dengan kehendak kita. Padahal Tuhan mengatakan tadi, hendaklah dirimu dibaptis dan mengaku dosa. Ternyata di sini kita memberikan anak kita yang tidak tahu apa-apa, berbicara saja belum tahu, apalagi mengaku dosa. Jadi sama seperti anak-anak kita tadi, kita suruh tadi membeli belanja ke kedai tadi. Dia mengakuinya, dia melakukannya, tapi tidak taat apa yang disuruhkan kepada dia. Dia memang betul-betul belanja, memang betul-betul dia pergi, tapi yang dibelanjakannya bukanlah yang diperintahkan bapaknya, tapi yang dibelanjakannya adalah seturut dengan kehendaknya, seturut dengan seleranya. Sehingga sampai di rumah, mana beras tadi anakku, mana ikan tadi anakku, mana tomat tadi anakku, tapi yang ditunjukkannya ada jajan-jajannya. Bagaimana perasaan orang tua itu? Apakah nggak geram dia melihat anaknya itu? Jadi begitulah Bapa kita di sorga, Bapak saudaraku, jika kita mau merombak firman Tuhan ini, bagaimanalah hati Tuhan melihat kita. Jangan kita mengatakan Tuhan itu maha pengasih. Jangan kita mengatakan Tuhan itu maha penyayang. Jangan kita mengatakan Tuhan itu sangat mengasihi kita. Jika demikian Bapak saudaraku, tidak zaman Nuh itu manusia dimusnahkan, dibuat air bah, berjuta-juta manusia dimatikan. Jika memang kasih Tuhan tadi begitu luar biasa, kenapa cuman Nabi Nuh sekeluarga cuman selamat? Kenapa manusia semua dimusnahkan? Kalau memang kasih itu seperti apa yang kita katakan. Jadi Tuhan itu sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita jika kita taat dan setia kepada Tuhan. Sama seperti Nuh, dia taat kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh, dia lakukan. Sama seperti bapak-bapak kita, Bapak Abraham. Itulah bapak-bapak orang percaya. Apapun kata Tuhan kepada Abraham, dia lakukan taat dan setia. Ternyata dia adalah anak kesayangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku, jangan kita hanya mengikuti aturan-aturan dunia ini. Cukup percaya saja, cukup gereja saja. Mari kita kembali kepada laptop, kembali pada originalnya, kembali kepada Alkitab, firman Tuhan, firman kebenaran. Karena di sini sangat jelas dikatakan kepada kita. Lanjut kita bacakan ayat 6 mengatakan, lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang fasik dan orang Saduki dan datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi Bapak saudaraku, kita melihat di sini datang banyak orang Farisi dan orang Saduki. Bahkan Yohanes mengatakan, siapakah yang mengatakan kepadamu
bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Jadi apakah yang kita hadapi ketika Tuhan murka kepada kita? Jadi tidak sekarang Bapak Saudaraku, tidak sama seperti zaman Nuh. Begitu Tuhan geram melihat manusia dimusnahkan menjadi air bah. Tapi kita saat ini Tuhan sudah berjanji kepada manusia. Karena apa? Karena dia tidak lagi akan membuat air bah. Aku akan memberi tanda di langit adalah busur. Ketika aku melihat busur itu, pelangi itu, aku akan melihat janjiku kepada manusia. Dan aku tidak akan membuat lagi kiamat. Dia mengatakan. Jadi saat ini kita tidak lagi dimusnahkan seperti zaman Nuh yang ada di dalam dunia ini. Tapi ketika kita meninggalkan dunia ini, karena kita pasti meninggalkan dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, selagi kita masih hidup, disinilah kita diproses, disinilah kita diuji, disinilah kita dites. Apakah kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah kita berjalan seturut dengan kehendak kita? Jadi di sini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi di sini katanya hasilkanlah sesuai buah dengan pertobatan. Bagaimana orang bertobat, Saudaraku? Jadi bukan orang bertobat itu dulu tidak membaca Alkitab, sekarang membaca Alkitab. Itu namanya bertobat. Dulu dia tidak mau tahu firman Tuhan, sekarang dia taat kepada firman Tuhan. Itu namanya bertobat. Dulu dia melakukan hal-hal dunia ini, dia sekarang ini melakukan hal-hal seturut dengan firman Tuhan. Itu yang bertobat. Jadi bukannya orang pembunuh menjadi orang baik, itu bukan bertobat sesuai dengan firman, tapi itu bertobat seturut dengan manusia. Itu bertobat. Dulunya pemabuk jadi tidak memabuk lagi, itu bertobat seturut dengan manusia, bukan seturut dengan firman Tuhan. Jadi walaupun dia peminum dulu, sekarang tidak peminum, tapi dia tidak taat kepada firman Tuhan, itu bukan bertobat seturut dengan firman Tuhan. Nah, jadi dulu dia pemabuk, sekarang dia orang baik, tapi dia mau melakukan firman Tuhan, itu namanya bertobat. Tapi dulu dia pembunuh, sekarang dia orang baik, itu bukan bertobat seturut dengan firman Tuhan jika dia tidak taat kepada firman Tuhan. Jadi beda pertobatan manusia dengan pertobatan firman Tuhan. Jadi banyak saat ini, banyak orang Kristen hanya mengikuti aturan-aturan manusia. Jadi belum bertobat. Artinya belum mau taat kepada firman Tuhan, belum mau melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Walaupun dia Kristen, walaupun dia pengurus gereja, walaupun dia pendeta, tapi dia belum bertobat. Karena apa? Karena yang dilakukan adalah aturan-aturan manusia, bukan mengikuti aturan-aturan Alkitab. Jadi di sini Bapak Saudaraku, artinya pertobatan itu kita mau berbalik total. Tadinya hitam menjadi putih. Kita berbalik seturut apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Itu artinya kita bertobat. Jadi bukannya dulu kita pemabuk menjadi sekarang menjadi pendeta, itu artinya bertobat. Bukan. Karena pendeta juga belum tentu melakukan firman Tuhan, belum tentu melakukan seturut dengan Alkitab. Jadi bukan itu adalah aturan-aturan manusia. Si Anu sudah bertobat. Dulu dia penodong, perampok, tapi sekarang ini dia sudah menjadi pendeta, sudah bertobat dia. Kita mengatakan bahwa Saudaraku, karena apa? Ya secara manusia memang dia bertobat. Karena apa? Karena dulu dia penjahat, sekarang dia jadi pendeta, itu bertobat namanya. Nah, tapi apakah dia sudah mau melakukan kebenaran firman Tuhan? Itunya bertobat. Sama seperti kita melihat bagaimana zaman Nabi Nuh itu. Jadi bukannya melakukan aturan-aturan manusia, walaupun dia diejek, diolok, dikata-katai, tapi dia tidak gubris apa olokan orang itu, tapi dia taat saja kepada Bapa di sorga. Walaupun dunia mengatakan sudah gila itu, masa dibuat kapal di atas gunung, walaupun dia itu sudah sedeng itu, walaupun katakan orang-orang seperti itu, tapi dia taat kepada firman Tuhan. Dia hatinya tidak luntur. Karena apa? Karena Tuhan yang berfirman, bukan manusia. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kenyataan saat ini manusia yang berfirman.
bukan lagi Tuhan. Sehingga kita mengikuti firman manusia, bukan firman Tuhan. Jadi jika kita mau mengikuti firman Tuhan, kembali kepada Alkitab. Seturut dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, kita lakukan taat dan setia. Membuka hati melakukannya dengan setia. Dan di sini kita melihat tadi ayat 8 mengatakan kepada kita, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kita harus menghasilkannya sesuai dengan pertobatan, sesuai dengan Alkitab. Jadi bukan pertobatan itu sesuai dengan aturan manusia. Jadi jika kita melakukannya pertobatan tadi sesuai aturan manusia, seperti yang kita bilang tadi, pembunuh menjadi orang baik, itu sudah bertobat. Nah, jadi itu harus kita tahu membedakannya. Manakah itu benar seturut Alkitab, manakah benar itu seturut manusia. Jadi ayat 9 mengatakan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadaku, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita mengatakan saya ini anak-anak Bapak Abraham, saya keturunan Bapak Abraham, saya ini opungku sudah Kristen, sudah mengikut Tuhan Yesus. Jangan kita mengatakan seperti itu. Tapi di sini katakannya tadi kepada kita, jadi dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita mengatakan saya udah Kristen dari opung saya. Bukan itu Tuhan mau, tapi Tuhan mau pertobatan. Pertobatan seturut dengan Alkitab, bukan pertobatan seturut manusia. Kalau pertobatan seturut manusia, dulunya merokok, sekarang nggak merokok, itu sudah bertobat. Dulunya dia penjudi, sekarang tidak menjudi, itu namanya bertobat. Walaupun tidak bergereja, walaupun tidak mau tahu Alkitab ini, itu namanya bertobat seturut manusia. Tapi Tuhan mau itu bertobat kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan. Itu artinya bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang jelas firman Tuhan mengatakan sini tadi, jangan kita mengatakan, jangan kita punya alasan. Banyak manusia saat ini punya alasan, banyak sekali alasan, 1000 macam alasan. Karena ini, karena itu dan sebagainya. Karena apa? Karena manusia memang begitulah dia diciptakan. Dari Adam dan Hawa kita melihat dia berdalih. Yang katanya, kenapa kau makan buah kayu ini? Si iblis, si ular ini memberikan saya. Dia memujuk-mujuk saya makan buah ini. Berdalih dia. Bukan dia mengatakan, ampuni saya Tuhan, karena saya sudah berdosa. Bukan seperti itu. Tapi dia berdalih. Jadi banyak juga manusia pada saat ini berdalih. Alasan demi alasan. Karena itu, ini dan sebagainya. Kenapa? Karena itulah yang kita lihat akhir zaman ini. Karena apa? Karena betul-betul memang firman Tuhan tadi sudah diserongkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, nomor 10 ayat 10 mengatakan kepada kita, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan ini adalah yang berkata adalah Tuhan Yesus. Jadi sini katanya kapak sudah sedia untuk menebang pohon yang tidak berbuah baik. Dia akan ditebang, dia akan buang ke dalam api. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika pertobatan kita tidak sesuai dengan Alkitab, kapak sudah tersedia untuk menebang pohon itu dan akan dibuang ke dalam api yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita merasa tenang dahulu. Jangan kita merasa kita ini sudah di dalam Tuhan jika kita tidak melakukan seturut dengan Alkitab. Jika kita tidak tunduk kepada Alkitab, jika tidak tunduk kepada ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Jangan kita merasa gembira lebih dahulu.
Jangan kita bersenang-senang lebih dahulu. Marilah kita renungkan firman Tuhan ini. Marilah kita gali hati firman Tuhan ini seturut dengan hati Tuhan. Jangan seturut dengan hati kita. Karena jika kita menggali firman Tuhan ini dengan seturut dengan hati kita, tentu kita mengambil firman Tuhan ini yang indah-indah. Kita mengambil firman Tuhan ini yang seturut dengan hati kita. Kita mengambil firman Tuhan ini dengan berkat-berkat. Kita mengambil firman Tuhan ini dengan menyenangkan hati kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang kita ikuti itu adalah seturut dengan kehendak Tuhan, bukan seturut dengan kehendak kita. Jika kita mengambil firman Tuhan yang seturut dengan kehendak kita, berarti kita yang mengatur Tuhan. Jika kita mengatur Tuhan, bagaimanakah akhirnya, saudaraku? Jadi banyak saat ini kita mengatur Tuhan, bukan kita yang diatur Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mau melakukan aturan-aturan Tuhan, tapi kita membuat aturan-aturan kita sendiri, kebenaran diri kita sendiri. Jadi sadar tidak disadar, Bapak Saudaraku, firman Tuhan sudah diserongkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sangat jelas di sini tadi kepada kita, katakannya kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah koreksi diri kita, apakah kita sudah seturut dengan Alkitab, apakah kita seturut dengan aturan-aturan manusia. Jadi ini kita yang tahu, tidak siapa-siapa. Orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, bukan itu yang tahu, tapi kita sendiri yang tahu di manakah posisi kita saat ini. Apakah kita sudah seturut dengan Alkitab, apakah kita seturut dengan aturan-aturan manusia. Jadi jika kita seturut dengan kehendak manusia, pohon sudah tersedia di akar pohon itu. Kapak sudah tersedia di akar pohon itu. Dia akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Tapi jika kita setia kepada firman Tuhan, tentu kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Ini pasti akan terjadi. Karena kita semua pasti meninggalkan dunia ini. Pasti kita akan berangkat meninggalkan dunia ini. Walaupun dunia ini belum kiamat, tapi kita pasti berangkat. Jadi yang penting kita ini kemana kita. Nah, jadi karena kita firman Tuhan mengatakan di kejadian 6 itu Tuhan sudah menyesal menciptakan manusia. Dan dia sudah berjanji dia tidak akan buat lagi kiamat. Dia bikin busur di atas langit sebagai tanda pelangi, sebagai tanda mengingatkan dia. Jika Tuhan melihat pelangi itu, dia akan mengingat janji-janjinya kepada manusia, dan dia tidak akan bikin kiamat di dunia ini. Tapi kita akan meninggalkan dunia. Pasti dunia akan berakhir. Dunia akan diganti menjadi dunia baru. Jadi itu yang kita katakan Yerusalem baru. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tergantung kita. Semuanya itu adalah tergantung kita. Tuhan itu tidak memaksa kita. Tuhan itu memberi jalan dua. Ikut Tuhan atau ikut dunia. Lebar atau sempit. Jadi itu tergantung kita. Tuhan itu tidak memaksa kita diatur sama seperti robot. Tapi Tuhan itu memberikan kita hak bebas. Makanya kita sebebas-bebasnya untuk melakukan itu. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita perlakukan sebebas-bebasnya seturut dengan kehendak kita. Tapi kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi walaupun kita ini sudah bebas dari dunia ini karena kita sudah dipilih, jangan kita pakai seturut bebasan kita seturut dengan kehendak manusia, seturut kita sendiri. Jadi aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan
mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus akan datang. Kan di sini kita melihat di sini tadi ayat 11 di sini jelas katanya tadi kepada kita, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih besar berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengerikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus waspada. Karena sini tadi alat penampi sudah di tangannya. Alat penampi sudah di tangannya. Jadi Bapak Saudaraku, kita akan dipisahkan domba dengan kambing. Jadi Bapak Saudaraku, itu sudah anak-anak Tuhan. Domba dan kambing itu sudah anak Tuhan. Karena kambing itu simbolnya adalah yang keras kepala, yang tidak taat kepada firman. Itu namanya kambing. Itu yang dipisahkan sebelah kiri. Tapi domba yang taat setia itu dibuat sebelah kanan. Karena apa? Di situ kita akan ditampi. Jadi sini tadi katanya debu-debu itu adalah kambing-kambing tadi. Di situ dia akan dibuang ke api, dibakar selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada Alkitab. Karena apapun yang kata dunia, kuncinya adalah Alkitab. Kembali kepada laptop, kembali kepada petunjuk, kembali kepada firman kebenaran. Karena saat ini Bapak Saudaraku, akhir-akhir zaman ini banyak singa berbulu domba. Seakan-akan dia adalah Tuhan, seakan-akan dia adalah firman kebenaran, tapi kebenaran diri sendiri. Nampaknya wah enjoy, nampaknya memang wah sejuk, nampaknya memang luar biasa, tapi belum tentu itu dari kebenaran firman Tuhan. Karena baik bagi manusia belum tentu baik bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama